Di segmen ketiga ini kami masih membuka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk teman-teman semua mengajukan pertanyaan kepada Pak Arief, tentunya dengan cara menelpon line telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3046 atau bisa juga melalui SMS di 0821 112117773. Temanya adalah mengenai puisi. Segmen pertama kita membahas mengenai unsur intrinsik puisi, tema. Segmen kedua majas atau gaya bahasa. Nah, segmen 3 ini kita bahas soal apa ya? Gimana Pak penjelasannya? Tentang apa kita akan membahas? Masih tentang puisi juga, tetapi yang kita ingin bahas adalah tentang pesan atau amanat, Mbak Asti. Oh, yang ada di dalam puisi itu atau ya. amanat yang terdapat dalam sebuah puisi. Baik. Kalau begitu mungkin bisa kita lihat tayangannya dulu, Mbak. Mungkin ada di ini yang bisa disampaikan. Kita lihat yang tayangan berikut ini. Lihat Indonesia yang dulu cantik, indah dan bergairah, kini gelisah tiada arah. Mereka resah menunggu rebah di pangkuan persada tak berdaya. Indonesiaku yang dulu gagah perkasa, kelak akan binasa bila tak bersegera bangkit dari kursi keangkuhan. Kau lupa bahwa penguasa kita bukan Amerika, bukan Australia, bukan Swedia, bukan Filipina, bukan Malaysia, bukan siapa-siapa. Maha penguasa kita Allah. Oh ya, ini tadi tentang apa Mbak Asti ya? Ini masih tentang puisi. Membicarakan tentang kondisi Indonesia. Indonesia, betul sekali. Membicarakan tentang kondisi Indonesia yang mau bangkit, ternyata Indonesia itu kemudian dikuasai oleh orang-orang yang lain. Padahal sebenarnya ABCD, tidak. harusnya gitu tidak, ya. seperti itu. Baik. Pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kenapa sih pengarang membuat puisi ini, gitu kan ya Mbak ya? Pengen disampaikan apa sih maksudnya? Nah, maksud atau pesan itu yang disebut dengan nama amanat dalam sebuah puisi. Mari kita lihat yang hubungannya dengan soal yang ada di ujian nasional. Baik. Iya, ada di slide 18. Ada di slide 18 ya. Oke. Sembari Pak Arief mempersiapkan soal untuk teman-teman semua mengenai masih puisi, tapi kita akan membahas mengenai isi pesan dari puisi. Teman-teman boleh silahkan menelpon dan langsung bertanya di line telepon bebas pulsa kami 0800 140 3046 atau bisa juga melalui SMS di 0821 112117773. Oke, kita akan masuk pada soal mengenai bagaimana cara menemukan pesan dalam sebuah puisi. Silakan Pak. Iya, baik. Kita perhatikan yang ada di sini, anak-anak yang ada di rumah, ada 2 buah pesan, ada 2 buah puisi ini. Puisi yang pertama, kupas tuntas dalam gerakan frontal, petinggi membisu, generasi padu berseru. Rapatkan barisan, bangun Indonesiaku. Nah, puisi yang pertama. Puisi yang kedua, daun terap di atas dulang, anak udang mati di tuba, dalam kitab ada terlarang, yang haram jangan dicoba. Nah, 2 buah puisi ini tentunya anak-anak di rumah sudah bisa menafsirkan yang ada di sini ini atau bisa memperkirakan. Kalau yang di atas yang puisi 1 ini namanya puisi bebas atau puisi modern, sedangkan yang kedua ini pasti namanya adalah puisi, ini disebut puisi lama atau biasa disebut dengan nama pantun. Ya, kalau begitu apakah pantun ataupun puisi mempunyai pesan atau mempunyai amanat? Ada, tentu. Pasti. Nah, mari kita lihat pertanyaannya. Ya, saya baca ya, pertanyaannya adalah perbedaan pesan kedua puisi tersebut adalah pilihan yang pertama A, pada puisi pertama hidup harus bersemangat. Puisi kedua, setiap yang hidup akan mati. Pilihan yang kedua, yang B, puisi pertama, mari menjaga barisan agar tetap rapat.
Yang satunya lagi puisi kedua, Mari Hidup dengan Kitab Suci. Ya, kemudian C. yang C. Ya, C. Pembangunan Indonesia di tangan generasi muda. Mm-mm. Puisi kedua, Jangan coba-coba bermain dengan Kitab Suci. Mm-mm. Pilihan yang D adalah generasi muda harus bersemangat memperjuangkan masa depan bangsa. Puisi keduanya, hidup harus menaati aturan sesuai dalam Kitab Suci. Iya, kalau begitu berarti ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Tadi yang perpuisi yang pertama saya sudah Bapak udah semangat tuh menyampaikannya tuh. Ya. Karena sesuai dengan karakter puisinya. Oke. Sedangkan yang kedua sesuai dengan lagunya juga karena itu adalah lagu puisi lama atau pantun. Dari situ bisa diketahui bahwa isinya tentang generasi muda dalam puisi satu, generasi muda yang tetap harus semangat untuk berjuang demi masa depan bangsa. Sedangkan yang kedua tadi pada baris ketiga dan keempat yang merupakan isi daripada puisi tadi ya. Kalau kita lihat yang ada di sini nih, anak udang mati di Tuba, dalam kitab ada terlarang yang haram jangan dicoba. Ini yang disebut dengan nama baris isi, sedangkan yang baris pertama kedua disebut sampiran. Dari sini sudah diketahui bahwa bicara tentang larangan, bicara tentang yang haram, makanya jangan dicoba. Oleh karena itu berarti kalau begitu dari jawabannya adalah D. Pasti D. Oke. Sebelum kita lanjut membahas contoh yang berikutnya, kita akan menerima pertanyaan melalui line telepon Bahas Pulsa yang sudah masuk ke Televisi Edukasi. Halo, dari siapa dan di mana? Dari Benyamin dari Tapanuli Tengah. Benyamin di Tapanuli Tengah. Oke, Benyamin pertanyaannya apa? Ada berapa jenis citraan dalam puisi dan berikan contohnya? Ada berapa jenis? Citraan dalam puisi. Iya. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Baik. Selamat belajar ya. Iya. Ini siapa tadi Mbak Asti? Benyamin. Oh, Benyamin. Benyamin yang ada di Tapanuli. Ini Benyamin pertanyaannya bagus, berkaitan, dan ini nanti akan Bapak sampaikan juga pada segmen yang berikutnya begitu. Nah, tapi saya bisa menjelaskan sedikit sebelum masuk ke segmen berikutnya. Yang namanya citraan itu adalah daya bayang yang dimunculkan oleh sebuah kata atau daya bayang yang berkaitan dengan pemilihan kata sehingga menimbulkan bayangan tertentu dalam pikiran pembaca. Dan itu berkaitan dengan panca indera. Kalau panca indera ada berapa? Ada 5. Ya, berarti namanya panca indera, berarti ada 5. Berarti ada 5 jenis citraan. Gitu ya. Kalau masih belum mengerti, nanti akan dijelaskan di segmen berikutnya. Begitu ya Pak ya. Tetap menanti ya Benyamin. Oke, kita akan lanjut Pak menjawab pertanyaan melalui SMS yang sudah masuk dari nomor 0813674929 sekian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara cepat menemukan pesan pada puisi? Gimana Pak cara paling cepat untuk menemukan pesan dalam sebuah puisi? Tergantung apanya? Tergantung puisinya. Kalau puisinya panjang ya harus dibaca berkali-kali dan membutuhkan waktu lama. Tidak ada kata kunci yang selain cuma satu tepatnya. Dibaca? Baca. Nah itu kalau sudah dibaca berkali-kali baru akan ketemu. Kalau hanya puisinya 3 baris 4 baris langsung bisa ketemu itu. Artinya pesan itu adalah sesuatu yang ingin disampaikan, biasanya berkaitan dengan sesuatu yang mulia, yang baik, yang indah, kemudian yang mendidik. Itu yang pengen disampaikan sebenarnya. Tidak ada sebuah puisi yang isinya adalah menyarankan sesuatu yang jelek, nggak ada. Oke, seperti baik. itu, Mbak. Berarti kuncinya satu, membaca dengan sabar kalau puisinya panjang begitu Pak ya. Oke, line telepon Bahas Pulsa dan juga SMS masih dibuka untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Arif Ismail, tapi tentunya sesaat lagi harus ditahan terlebih dahulu karena siaran American Interaktif akan segera kembali setelah yang berikut ini.